Kalau kita ngomongin cowok semua, kita akan kedatangan bintang tamu yang cowok juga. Dia ngerawat nggak? Apakah dia perawatan atau enggak? Karena kan seorang aktor yang handal. Iya. Jadi penampilan juga sangat penting. Dia menang berbagai macam penghargaan. Piala Citra udah 3 kali. 3 kali Piala Citra. Aktingnya memukau. Memukau. Kita kapan manggilnya kalau kita ngomongin Iya, itu iya, sangat iya, stylish. benar-benar. Iya. One and only, Reza Rahardian. Reza. Silakan duduk. Ini idola apa ya? Idola semua umur. Iya, Idola masa kini. Idola masa kini. Sesuai, Aktingnya memukau. Gue pertama lihat aktingnya dia memukau itu di Perempuan Berkalung Korban. Sorban. Kalau kalungnya korban, ada kambing gitu. Sayangnya cuma pas Idul Adha doang. Perempuan Berkalung Sorban ini aktingnya luar biasa. Semua film Itu ya, pertama luar kali ya, biasa. Reza? Pertama kali, itu Ya kan, drama pertama. Langsung di direct sama Hanung Bramantyo Hanung ya? Bramantyo. 3 Piala Citra. Alhamdulillah. Total film udah berapa, Rez? 20-an. 20. Total film berapa? Wah, ini. Nggak cuma dikit. Banyak berapa? 30. Enggak, nggak nyampe 21 apa? Pernah masuk nominasi? Woi, nggak pernah dong. Filmnya pernah. Oh, iya. Get Married sempat masuk. Tapi saya nggak pernah Nggak pernah masuk nominasi. dinominasikan. Saya sekitar 13-14 film. lah. Pernah masuk nominasi? Sayanya enggak. Tapi Filmnya? kalau filmnya juga Sering. nggak pernah. Lah, ya ngapain dibahas? Terakhir masuk dapat Piala Citra tapi untuk Citra buruk. Jadi saya nggak dapat lagi. Aktor watak ya. Tapi ini Reza Radian juga rambutnya panjang ini kan memang karena film ya? Lagi ada project Lagi ada dengan project Mira film. Lesmana. Oh iya, kan ngomongin soal film baru. Mau rilis untuk film terbarunya? Mau judulnya rilis tanggal 5 Juni akan rilis film baru Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Ketika Tuhan Jatuh Cinta. Nah, kalau cerita filmnya seperti apa, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu sneak peek-nya. Ini dia. Len, kalau aku mau menghitbah kamu terima nggak? Kamu harus cari pendamping yang jauh lebih mapan. Leni cintanya sama Fikri. Abah jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kamu. Lari aja yuk, Fik. Kita bisa bikin keluarga yang bahagia. Kita bisa bahagia di tempat yang baik. Pameran kamu bakalan sukses ini mah. Kalau Allah menghendaki, pasti kita akan ketemu lagi. Res, boleh cerita sedikit nggak? Ini tentang apa sebenarnya? Kalau ngelihat judulnya kok kayaknya provokatif ya. Iya. Ketika Tuhan jatuh cinta itu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah penggambaran bagaimana ketika Tuhan jatuh cinta pada umatnya. Wujud ketika Tuhan jatuh cinta itu seperti apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini salah satu gambaran dalam kehidupan seorang seniman pelukis pasir. Jatuh cinta dengan satu perempuan yang merubah kehidupannya dia gitu. Jadi ini sebenarnya cerita yang sangat ringan, tapi kemasannya cukup religius mungkin ya latar belakangnya. Sutradaranya siapa, Res? Sutradaranya Francisca Fiorella. Oh, perempuan. Perempuan, sutradaranya perempuan. Dan lo di situ melukis pasir. Melukis pasir. Nah, gue punya beritanya nih. Wus. Ini ada beritanya nih di sini. Kok bisa tahu? Udah lo siapin situ. Udah ada semua di sini. Dia ngelukis sendiri. Nih, Reza Rahardian, biasanya kan kalau hal-hal sulit seperti melukis di pasir dilakukan oleh stuntman atau ahlinya, tapi ini tidak, saya melakukannya sendiri. Berarti melakukan, Itu latihan dulu dong berarti. Lo apaan sih pakai begitu? iya pakai beginian. Orang mau pakai iPad gitu nanya. Kayak plakat begitu. Anyway, iya. Lo melukis pasir sendiri? Sempat belajar, terus akhirnya gue bilang sama direkturnya minta izin untuk apapun hasil karyanya nanti seperti apa, kalau boleh itu kita ambil shotnya benar-benar real shot gitu, jadi nggak ambil tangan sendiri atau apa gitu, untuk bisa memperlihatkan bagaimana pelukis ini juga memang sangat mahir dalam. Lo ada basic melukis nggak sebelumnya? Enggak sih, cuma hobi gambar-gambar biasa aja. Cuman ini karena mediumnya pasir, agak lebih spesial mungkin ya. Ada pembelajaran khusus ke siapa gitu? Tokoh aslinya itu selalu ada di lokasi kebetulan. Dia yang pintar Fikri untuk yang melukis. asli gitu. Memang dia seniman pasir, pelukis pasir gitu. Nah, dia yang mengajarkan. Susahan mana, Res? Memerankan karakter yang udah ada atau lo yang menciptakan karakter baru? Menciptakan karakter yang baru. Itu lebih susah dibandingkan Menurut lo gue itu copy. lebih susah. Oh iya? Karena
karakternya kan nggak sekedar masalah penjiwaannya aja, tapi bagaimana kita mendesain, bagaimana cara dia berjalan, cara dia Masukin nyawa bicara. ke dalam sebuah Jadi karakter. mungkin lebih sulit kali ya, lebih harus dipikirin gitu. Harus dilihat Ini proyek banget. kedepannya dia ini yang tadi rambut panjang ini pendekar tongkat emas bener ya? Betul. Ini film silat loh. Sama Niko juga kan? Sama Niko, sama Niko. Eva Niko siapa Celia. ya? Nikola Saputra. Putra. Nikola Oh Saputra. iya. Itu lo berperan sebagai, berarti perang silat beneran? Ini silat dan gue belajar wushu untuk waktu yang cukup lama, 6 bulan. Itu untuk mendukung nanti proses fighting di film ini sendiri karena memang sangat banyak adegan-adegan fightingnya. Biasanya seorang pemain tetap kekeh gitu. Gue pengennya tetap protagonis. Kalau Reza kita lihat Apa aja macam-macam kan ya. ganti-ganti. dicoba. Ganti-ganti. Gue bingung ya, semuanya sih nyaman soalnya. Selama dibayar nyaman-nyaman. Iya benar, so, ada tetap. Selama harga Sama cocok mah ya. Ada duitnya ya. Tapi paling puas, Res, ada nggak satu karakter sampai sekarang, gue di film ini bener-bener gue bisa, ini yang gue mainin. Explore. Salah satunya mungkin Habibie Ainun ya. Habibie Ainun. Ya, itu yang Itu salah jelas satu ya. yang punya kepuasan tersendiri dan betul-betul ada perasaan nervousnya, kayak dapet project pertama kali dulu main film gitu. Semangatnya tuh seperti itu gitu. Tapi lu basic acting nggak ada kan, maksudnya belajar. Kalau Sekolah sekolah acting. formal gitu nggak ada sih. Nggak ada. Nggak. Berarti itu bakat. Ya, Otodadak berarti. oh tidak. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Nanti aku pamit dulu soalnya aku mau perawatan. Jadi kalian ngobrolin aja soal perawatan sama Reza. Apakah dia perawatan atau enggak? Aku mau siapin nanti buat Tonight Show. Oke, kita perawatan, kamu perawanan ya. Udah enggak dong kalau itu mah. Aduh, dua anak. Lah kan udah nikah. Masa kamu masih perawan terus? Nggak mungkin dong, ya kan? Nanti kita balik tetap di Tonight Show. Ya, kita kembali lagi di Tonight Show masih bersama tamu kita Reza Rahadian. Res, kalau dilihat dari outfit lo kalau gue lihat beberapa kali lah di acara apa atau lagi ketemu di mana, Fashionable banget ya. fashionable banget. Lo ada ini nggak sih? Ada desainer khusus mungkin? Kalau desainer enggak, cuman gue sebenarnya referensinya banyak banget dari majalah gitu. Oh, berarti lo sendiri ya? Iya, maksudnya gue coba-coba aja gitu. Dan rata-rata kan gue tuh selalu kemeja yang simple kayak gini gitu, jeans, kalau nggak kaos. Tapi gue combine-nya warna-warnanya aja Padu sih. padan Kita juga warnanya pakai tadi. kaos, tapi kok nggak keren gitu ya? Kalau gua Auranya pakai beda. Blazer gitu paling gitu. Iya, Jadi nggak soalnya- ada yang spesifik sih sebenarnya. Tadi kan nama Hesti lagi nggak bahas soal perawatan buat Lo cowok. merawat tubuh nggak? Lo diet atau? Gue nggak diet sih nggak, karena gue pernah coba sekali diet itu buat film gue, which is itu gue anoreksik, jadi gue turun 10 kilo gitu. Oh, jadi Tapi harus abis itu dikurus gue udah ya? nggak pernah mau diet karena gue diet tuh kayak satu yang Iya benar. traumatis. Kita berdua buat sering gua. nyoba, bawaannya pengen marah mulu ya. Iya tapi benar, emosian terus kayak gue cepet banget pusingnya, lemes, Ya itu yang kita jadi males. rasakan. Tapi kita juga belum mendapatkan badan dia walaupun kita diet sampai segitu ketatnya ya. Lo makan cuek berarti? Gue makan cuek sih, gue termaksud yang makannya banyak banget, gue gak ngerti apa gue cacingan atau enggak. Cuma Ya, kalau kita makan jadi lemak, kalau dia makan nggak jadi lemak tapi jadi bulu, makin bulunya semakin banyak, makan bulunya yang semakin banyak. Tapi lo nggak ada treatment khusus nggak? gue treatment ada untuk perawatan tuh paling buat ini ya. Shaving. Gue selalu shaving itu nggak males sendiri, jadi gue pasti pergi ke barbershop untuk shave apa namanya. Berapa kali jenggotnya. seminggu? Seminggu mungkin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Gue juga Minggu pengen sekali. sih potong, cuma nggak tumbuh gimana? Apa yang mau dipotong? Culun gitu ya, laki-laki nggak ada gini nih. Gue pengen punya kayak gitu, caranya gimana? Gue pernah pakai minyak kemiri. Oke, pakai minyak kemiri Ya, terus keluar nih doang nih dikit. pakai pensil 2B juga loh. Itu mau digambar. Pensil 2B kalau saya daripada nggak numbuh-numbuh. Tapi Res, berarti kalau fashion lo nggak ada patokan khusus. Gue lebih ke Eropa atau gue lebih ke Korea atau Asia. Enggak sih, gue justru menurut gue sendiri sebenarnya nggak tahu ya. Kayak misalnya mungkin orang lain yang menilai, oh itu looknya mungkin sangat British look banget atau European atau apa gitu, gue nggak ngerti. Tapi gue sendiri kecuali acara-acara kayak misalnya festival, biasanya memang kita ada desainernya yang udah nyediain baju gitu. Tapi kalau untuk hari-hari dan gue pribadi sih gue selalu memakai apa yang gue rasa nyaman. Tapi lo orang yang sangat memperhatikan outfit lo kan? Iya, cukup memperhatikan outfit gue. Iya, soalnya Kita dong, stylish kita dong banget. didananin dong. Iya. Iya nggak? Boleh nggak Res? Kita mau kasih tantangan ke lo. Oh tantangan nih, pas banget berarti ya. Gimana tantangannya? Jadi kita kan ya begini aja nih, tampangnya juga nggak nolong-nolong banget. Jadi kira-kira kita mau ngetes sense of fashion lo. Oke. Seberapa? Kita punya beberapa siap bar- juga? Ada lagi. Wow. Di sini ini laci serba bisa dan serba ada.
Doraemon aja minjem dari sini. Nih. Saya juga ada nih. Ada apa itu? Bulu. Oh, ini Tuh, bisa ada dipakai tuh. sih semua sebenarnya. Nah. Tuh kok gue lebih ke cewek-cewekannya? Hah? Soulnya emang begitu. Ini juga bisa jadi aksesoris ya. Bisa aksesoris ya? Oke, Les, nih, siap ya. bahan-bahannya. Oke. Biar kita lebih fashionable gitu loh. Oke, pertama Desta dulu, mungkin Desta Masa dulu. gini-gini aja yuk. Desta dulu. Berdiri ke depan. Lihat dulu. Ini cocok buat lo sih. Cocok ya? Lo pakai. Jas buka dulu deh ya. Hah, jas buka? Apa nggak usah? Nggak usah. Oh nggak usah. Ah ini. Desta mau pergi acara fashion show. Fashion show. Di salah Oke. satu. Atau gala premier, Gala apalah. premier. Nice, Iya. nice. Mata lu bulat banget. Kayak kedeketan mata gue ya. Ini Wih. Ceritanya temanya 80s. 80s, sih. keren. Kok lebih kayak Rambo ya? Saya mengingat ini ada satu penyanyi itu Uli Sigar begini juga loh. Gebiar. Nah, ini juga nih. Sorry. Oke. Sadis. Ya, ya. Ini harus dipakai sampai akhir acara ya. Iya. Perjanjian harus pakai sampai akhir acara. Konsekuensi. Nah, Wah. Iya. coba. Tuh. Wih, fashionable banget. Oke. Wow, Nih. nice. Ini juga bisa dimanfaatkan Nah, sih sebenarnya. Mati. Ini Wah, keren. ini di sini nih. Keren. Keren. Wow. Keren. Wow. Wow. Saya merasa gimana ya? Ini original banget. Original ya? Vincent lu juga ya, enak aja lu. Vincent sekarang, ayo. Waduh. Gue nyesel Gala ketawa Premier ini. Ngeset nih, rambutnya Gala Premier. ribet kayaknya. Ngeset pakai jadi Nah, ini nggak Kita apa-apa. ke Gala Premier Hantu Taman Lawang. Wes. Oh, Oh, oke. ini agak kelihatan biar kayak Oke, Bieber. benar-benar. Wah, Marsen the Bear ya? Pilah. Wih, keren. Lebih laki ya? Iya, kalau saya enggak ya. Ya, oke. Itu dipilihkan yang tepat buat Ya, Vincent. Pas loh, bener nih. Wow. Wah, Reza nih sense of fashion-nya bener-bener Banget jalan gua. hancur ya. Ada mahkotanya. Coba. Dan percaya sama stylist lo. Loh, gua harus percaya. Dan percaya. Lu 3 piala citra loh, Reza. Oke. Wah, gaya dari saya sebagai stylist baru Bagus banget. khusus untuk Tonight Show. Ini harus dipakai sampai habis ya. Sampai habis nih. Reza presentasi dulu, presentasi. Iya, dijelaskan ya, satu jelaskan. persatu. Oke, saya jelaskan. Bergaya Jadi- dong, model harus bergaya. Sebenarnya di balik gaya saya yang sangat simpel ini, khusus untuk ini supaya lebih 80s mungkin ya. 80s, alirannya Terus kacamata nih biar agak-agak John Lennon rocker gimana gitu. Iya. Dan si kupu-kupu ini minimal biar kayak Piwi. Piwi. Ya, Piwi. Sampai sekarang masih bisa saya terima kalau yang sampai situ. Cuman gini loh. Ini nih mengingatkan saya pada Paramita Rusady pada zamannya mungkin. Paramita Rusady. Iya. Jadi biar Iya, keren. adanya Uli Sigar. Iya. Oke. Nah, yang ini. Nah, yang ini kombinasi sebenarnya. Kombinasi antara the Bieber look, Oh, Bieber. Bieber look ya. Ini kenapa jadi Oh iya. Bieber look, Ya. terus dikombinasikan dengan Ini nih. ini apa namanya? Bretel. Bretel. Dasi merah biar lebih menyala dan crown. Oh, crown. Kenapa ada crown? Kenapa? Itu mencerminkan kelas royal. Oh iya. Ya itu seakan raja. Hadiah. Itu dia. Itu dia stylist kita Reza Rahadian. Sampai habis ya. Iya. Pakai gini sampai habis ya. Tapi gue nyaman loh, bener loh, nyaman banget. Gue juga. Gue merasa Gue lebih. sehari-hari begini ya. Besok ke mall kayak gini boleh kan? Ini keren banget kalau Keren ini. banget. Thank you. Saya Oke, merasa pilih lebih. Desta apa pilih Vincent? Oh, Oke, Vincent pemenangnya. Jujur aja, saya tuh merasa kalau gini lebih merasa sedeng gitu. Oke, thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat Reza Rahadian. Udah gini Sampai terus habis. sampai Iya. habis ya kan konsekuensi, Iya dong, konsisten. sampai bintang tamu berikutnya. Iya. Sampai bintang tamu berikutnya. Siap. Sekarang kita mau punya info sejarah fashion pria.
Nah, Reza kan sudah baik banget ya. Baik banget. Udah ngedandanin kita. Sebagai bentuk terima kasih kita akan memberikan beberapa info tentang sejarah beberapa atribut atau tren fashion pria. Yang pertama, high heels. Kenapa high heels? Karena high heels itu awalnya dibuat justru untuk pria. Oh gitu? Iya, asal-usul high heels itu dulu di Persia. Di mana prajurit-prajuritnya memakai sepatu high heels karena itu membantu mereka memanah dari atas kuda. Saat mereka ke Eropa Barat di abad 16, kaum-kaum bangsawan setempat menyukainya dan menjadikan tren untuk para wanita. Itu yang pertama. Ada lagi? High heels. Ada juga poni samurai. Yang pernah nonton film-film samurai Jepang, pasti pernah lihat samurai-samurai dengan rambut poni ya. Diikat ke belakang, oke? Ternyata ini bukan tren belaka. Tapi model rambut ini sudah membantu para samurai supaya helm samurainya nggak mudah jatuh dari kepala. Oh, ada fungsinya. Oke, itu. Iya, iya. Lalu Vincent? Aduh, sakit perut gue ngeliat Desa. Oke, next ada wig hakim. Ya. Pasti tahu kan wig hakim yang kayak gimana tuh ya. Wig hakim ini diciptakan oleh Raja Louis ke-13 dari Perancis yang mengalami kebotakan. Wah, kayak saya nih. Karena botak. Ia memakai wig besar untuk menunjukkan bahwa dirinya itu subur. Tanda kutip. Akhirnya semua bawahannya mengikuti. Sampai akhirnya wig besar ini menjadi tren di kalangan pemerintahan dan aristokrat. Itu infonya. Tapi buat Reza, ini kalau cowok-cowok sering ke salon, treatment, dan yang lain-lainnya tuh gimana? Nggak apa-apa sebetulnya? Tergantung sih sebenarnya, maksudnya kebutuhan kesalahan tuh ngapain kalau memang kayak lo mau potong rambut. Sih nggak apa-apa gitu ya. Gue paling seneng tuh sebenarnya refleksi sih. Refleksi, bener. Saya juga. Gue paling seneng refleksi. Gue nggak konsen nih ngomongnya. Aduh. Ini lagi interview tau gak? Jadi kalau jadi tamu diundang konsen kayak gini gue nggak mau. Dandanin diri sendiri. Gitu sih. Oh gitu ya. Punya tips nggak gimana cara cowok-cowok menjaga penampilan dari Reza Radian nih? Yang paling penting sebenarnya karena cowok-cowok tuh kan paling kita tuh simple banget sebenarnya. Rata-rata t-shirt atau kemeja, paling celana jeans, celana panjang, sepatu gitu. Pilih aja yang memang paling nyaman buat dipakai, selesai sih persoalan gitu. Nggak perlu mikirin, nggak selalu harus memikirkan tren yang ada zaman sekarang tuh apa. Karena gue termasuk yang hampir tidak pernah follow tren tuh seperti apa gitu. Kayak sekarang misalnya tiba-tiba trennya sekarang kan lagi balik lagi katanya berputar lagi ada sedikit 80s campuran 80s dan juga 70s-nya warna main gitu. berani. Nah, gue tetap dengan warna-warna yang selalu warna-warna alam kali ya yang gue monokrom lah ya. Nyamannya gitu yang coklat. Saya juga nggak suka ngikutin tren. Ya kelihatan. Ini makanya saya pakai ini ya kan. Iya, oke lah ya. Nanti kalau lo ada film, ada peran harus gua sih. Oke benar, gua akan menyewa lo untuk jadi stylist gua. Dapat Gua job baru. percaya banget sama lo ya. Oke kalau gitu terima kasih untuk Reza Radian. Sukses buat filmnya. Thank you. Sukses buat Terima filmnya dan siapa tahu dapat FFI lagi nanti. Amin. Kalau Amin. kebanyakan pialanya taruh di rumah saya juga nggak apa-apa. Terus berkarya yang pasti. Ya nanti kita balik tetap di Tonight Show.